Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menjelaskan mengenai praktek ibadah haji dan juga beberapa arahan yang berkaitan dengan praktek ibadah haji. Tempo hari ada yang menanyakan ke saya, Pak, saya bingung. Pada saat dimulainya haji, ada yang dari Mikot tuh, dari hotelnya ada yang berangkat ke Arafah, ada juga ke Mina. Nah ini nanti saya sekalian akan jelaskan. Namun sebelum saya jelaskan, Bapak Ibu, sedikit saya akan memberikan sebagai pengetahuan. Jadi praktek haji atau macamnya haji itu ada 3 cara. Ya, 3 macam. Yang pertama haji ifrad, kemudian haji tamatu, dan haji qiron. Dan sesuai dengan ketentuan dari Departemen Agama RI, para jamaah Indonesia pada umumnya melaksanakan haji tamatu. Apa itu haji tamatu? Haji tamatu adalah praktek ibadahnya melaksanakan umroh terlebih dahulu di bulan haji, kemudian pada saatnya pelaksanaan haji, barulah dia melaksanakan haji. Jadi intinya melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian haji. Itu yang namanya haji tamatu. Nah kemudian ya, di Indonesia ini ya, tahun 2023 ini insya Allah ada sekitar lebih dari 200.000 calon jamaah haji. Dan semua itu dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama berangkat dari Indonesia ke Madinah. Gelombang kedua dari Indonesia ke Jeddah. Karena keduanya berbeda datangnya, maka praktek umrohnya berbeda. Tempo hari saya sudah jelaskan mengenai orang yang datang ke, mau haji tapi datangnya ke Madinah. Nah saat ini saya akan jelaskan yang gelombang kedua. Dari Indonesia, datangnya ke Jeddah. Yang pertama, ini langsung saja biar cepat. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, mohon disiapkan alat tulis dan bukunya, karena ini ada sekitar 17 poin yang akan saya jelaskan. Nomor 1, Bapak Ibu silahkan menginap di asrama haji yang sudah ditetapkan oleh Departemen Agama setempat. Ya, umpamanya, contoh saya ada di Jakarta, kalau mau haji, berarti saya nginapnya di Pondok Gede, kemudian besoknya ke Bandar Udara Soekarno-Hatta. Barulah dari situ umpama berangkat ke Jeddah. Nah, pada saat Bapak Ibu menginap di asrama haji, masing-masing, tiap embarkasi itu kan ada asrama haji yang ditetapkan, Bapak Ibu akan diberikan arahan-arahan dan penyuluhan. Kemudian akan dicek kesehatan. Kemudian akan diberi gelang sebagai identitas. Ini jangan sampai ketukar dengan temannya. Kemudian akan diberi uang living cost atau uang bekal. Kemudian akan diberi paspor dan juga Bapak Ibu akan diarahkan bagaimana caranya, umpama besoknya, itu kan biasanya hanya nginap semalam, akan diberikan arahan-arahan apa yang harus dilakukan. Itu di pondok pada saat Bapak Ibu datang ke asrama haji. Kemudian yang kedua, itu tadi yang ke-1. Yang kedua, pada saat Bapak Ibu nginap ya, di asrama haji, para petugas memberikan arahan bahwa Bapak Ibu dipersilahkan untuk siap-siap ke bandara besok pagi. Apa yang harus dilakukan? Ini yang nomor 2 ya. Berarti pagi-pagi Bapak Ibu sudah melaksanakan yang namanya mandi ihram. Karena apa? Karena ini langsung nantinya niat ihramnya di atas pesawat. Silahkan Bapak Ibu mandi ihram. Orang bilang katanya mandi besar, ada yang bilang katanya mandi janabat. Ya, prakteknya sama, hanya niatnya saja yang beda. Ya, jadi niatnya apa? Niatkan di dalam hatinya ingin melaksanakan mandi sebelum ihram karena Allah. Cukup seperti itu.
Kemudian setelah mandi ihram, ini masih di asrama, yang laki-laki, ini yang laki-laki ya, disunahkan memakai wangi-wangian. Boleh pakai Rexona, boleh pakai yang dibalur-balur supaya wangi badannya, bukan kain ihramnya, bukan. Sunahnya seperti itu. Untuk laki-laki. Kalau untuk wanita, umpama saya ini supaya nyaman, boleh nggak Pak pakai deodoran? Ya boleh, silahkan. Kan itu namanya bukan minyak wangi yang semprot harumnya kemana-mana. Hanya sebagai supaya umpama badan tidak, ya intinya supaya nyaman lah. Boleh, karena belum niat ihram. Pada saat ya Bapak Ibu sudah mandi, semuanya sudah selesai, silahkan yang laki-laki memakai kain ihramnya. Hanya saja, karena perjalanan kan jauh, masih jauh ya, harus ke bandara, kemudian di pesawat juga masih lama, masih boleh pakai, umpamanya pakai daleman, pakai celana dalam, yang laki-laki ini boleh. Kan belum niat ihram. Nah, untuk yang wanita, pakaian ihramnya lengkap. Silahkan memakai baju yang syar'i yang menutup aurat. Ya, disunahkan warnanya putih. Sunahnya. Jangan misalnya berarti kalau umpamanya nanti kena najis, saya adanya warnanya umpama warna krem, nggak boleh dipakai. Boleh. Namanya sunahnya. Sunahnya atau ya tadi sunahnya adalah warna putih. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah memakai pakaian lengkap, yang laki-laki pakai pakaian ihram. Mungkin ada pertanyaan, kenapa harus di asrama? Karena Bapak Ibu akan langsung ke Mekah. Niatnya nanti di atas pesawat, supaya tidak ribet di pesawatnya. Kalau yang sudah-sudah seperti itu, ya mudah-mudahan peraturannya tidak dirubah. Bisa saja bisa ganti pakaiannya di pesawat, hanya saja kan sempit. Insya Allah satu pesawat itu kurang lebih 450 orang. Satu keberangkatan. Nah, kalau umpamanya semuanya ya, buka baju di pesawat semua, ya ribet Bapak Ibu. Ya. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah siap semua, nanti Bapak Ibu akan diarahkan naik bis menuju bandara. Setelah berada di bandara, nunggu beberapa saat, umpamanya datang waktu sholat, silahkan sholat. Hanya saja, karena Bapak Ibu sedang dalam perjalanan sebagai musafir, sholatnya boleh dijamak dan dikosor. Jamak itu dikumpulkan dan diringkas. Ya. Kemudian, singkat cerita, Bapak Ibu, ya, pada saat sudah berada di bandara, kemudian naiklah ke pesawat. Itu ya, itu yang ketiga. Ya. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu sudah berada di pesawat. Pada saat Bapak Ibu berada di pesawat, saya akan jelaskan bahwa pesawat ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 jam sampai di Bandara Jeddah. Nama bandaranya King Abdul Aziz. Nah, pada saat perjalanan itu nanti dari kru, ya, kru pesawat atau dari pilotnya itu akan memberitahukan. Ya, biasanya insya Allah seperti itu, bahwa umpamanya 1 jam lagi akan mendekati mikot. Mikotnya berarti di mana? Di Yalamlam. Bahkan, ya, biasanya ketua rombongannya juga akan menginformasikan. Biasanya memang tugas mereka. Umpamanya 15 menit lagi pesawat akan berada di atas mikot. Di atas Yalamlam. Berarti Bapak Ibu ya, mempersiapkan diri untuk apa? Untuk niat ihram. Itu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu berada di pesawat, apa yang dilakukan? Yang laki-laki, kalau masih pakai celana dalam, silahkan dibuka. Kalau untuk ibu-ibunya, ya, diusahakan wajahnya harus terlihat. Tidak boleh juga memakai sarung tangan.
Umpama pakai sarung tangan, yang namanya telapak tangannya harus terlihat. Yang boleh ditutup hanya punggungnya saja. Ya intinya kalau untuk wanita itu harus terlihat wajah dan telapak tangannya. Yang laki-laki pakaiannya hanya 2 helai kain ihram saja. Itu ya. Nah, kemudian ya, pada saat itu yang namanya pesawat biasanya ada di layar di depan bangku juga biasanya terlihat. Pada saat di atas lam itu ada penjelasannya. Silahkan umpama Bapak Ibu mau sholat 2 rakaat juga boleh, namanya sholat 2 rakaat ya, sebelum ihram. Kan sudah berada di mikot. Setelah sholat 2 rakaat, langsung ya, niat umroh atau niat berihram. Bagaimana Abah? Niat ihramnya. Pada saat pesawat berada di atas lam, kemudian silahkan tancapkan di dalam hatinya niat ingin melaksanakan ibadah umroh karena Allah. Pertama, niatkan di dalam hatinya seperti itu. Kemudian, silahkan Bapak Ibu mengucapkan, melafazkan, labbaik Allahumma umrotan. Artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu bisa dilakukan untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi ingat, ya, ucapkan atau lafazkan labbaik Allahumma umrotan. Cukup seperti itu. Pada saat sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, berlakulah yang namanya larangan-larangan ihram. Ini belum melaksanakan haji Bapak Ibu, karena haji tamattu kan harus umroh terlebih dahulu. Ya, larangan ihramnya apa Pak? Yang pertama, ya, pada saat sudah niat dan melafazkan niat umrohnya, berarti Bapak Ibu dilarang memakai wangi-wangian. Kemudian dilarang memotong kuku, dilarang motong atau mencabut atau mencukur rambut yang ada di tubuh. Baik rambut di kepala, di tubuh semua nggak boleh. Kemudian dilarang bertengkar, dilarang bicara kotor, dilarang berbicara yang mengandung syahwat. Kemudian ya, dilarang berburu binatang. Binatang buruan, nggak boleh. Yang ada di darat. Ya, Bapak Ibu insya Allah namanya ada di pesawat ya, tidak berburu. Ya. Kemudian dilarang hubungan suami istri. Kemudian dilarang melamar, menikah atau menikahkan. Ya. Dilarang mencabut, memetik, atau mematahkan pohon-pohonan yang ada di tanah haram. Nanti Bapak Ibu kan akan datang ke Mekah. Itu namanya tanah haram, tidak boleh. Ya. Dilarang bagi laki-laki, dilarang menutup mata kakinya. Maksudnya mata kakinya harus terlihat. Jadi pada saat memakai kain ihram yang bawah supaya mata kakinya terlihat. Dan ingat, cara memakai kain ihram yang bawah, yang pertama harus menutupi pusar. Dan harus terlihat mata kakinya. Jadi kalau yang namanya aurat laki-laki itu dimulai dari pusar sampai lutut. Nah itu harus tertutup Bapak Ibu. Jangan sampai kain ihramnya itu berada di bawah pusar. Itu namanya memperlihatkan auratnya. Ya. Nah, kemudian bagi wanita, wajahnya harus terlihat. Kalau memakai masker ya dibuka. Sebelum niat itu buka dulu. Yang pakai cadar dibuka dulu. Karena memang peraturan seperti itu, tuntunannya. Dan telapak tangannya harus terlihat. Itu ya, seperti itu. Setelah Bapak Ibu mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, apa yang harus dilakukan? Silahkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Silahkan diulang-ulang. Ya, dalam tuntunan hadis dijelaskan, baca talbiyah ini dimulai pada saat ya Bapak Ibu sudah
melafadzkan niatnya sampai mana? Sampai pada saat mau tawaf. Itu terus diulang-ulang. Dan sunahnya bagi laki-laki supaya keras. Ya, keras itu maksudnya tegas. Untuk wanita, ya, cara melafadzkannya cukup pelan-pelan saja secara lirih. Kalau untuk wanita. Ya. Kemudian, itu tadi yang ketiga. Pada saat Bapak Ibu berada di pesawat, ya, perjalanan kan membutuhkan waktu 10 jam. Silahkan sambil istirahat, Bapak Ibu, kalau capeknya sudah hilang, terus membaca talbiyah. Nah, yang keempat yaitu pada saat Bapak Ibu sudah sampai di Jeddah, Bandara King Abdul Aziz, dari situ Bapak Ibu akan menaiki bis menuju ke hotel yang ada di Mekah. Ya. Jadi dari Jeddah menuju ke hotel yang ada di Mekah. Itu nomor 5. Kemudian yang keenam, pada saat Bapak Ibu sudah sampai di hotel, insya Allah para petugas haji akan memberikan arahan-arahan dan akan memberikan kunci kamar. Biasanya satu kamar ada yang 4 orang, 5 orang. Silahkan Bapak Ibu istirahat sebentar, menyimpan barang-barangnya dan lain sebagainya. Tapi ingat, Bapak Ibu dalam keadaan berihram. Ya, jangan sampai melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku tadi, larangan ihram namanya. Karena tempo hari ada yang pada saat umroh itu, pada saat mampir di hotel malah pakaian ihram laki-lakinya tuh dilepas pakai baju batik. Nah, itu melanggar, kena dam. Ingat harus nempel terus, terkecuali bapak-bapaknya umpama mau ke toilet, boleh dibuka di dalam. Tapi nanti pakai lagi. Begitu juga dengan ibu-ibunya, supaya bisa menjauhi yang namanya larangan yang tadi saya sebutkan, larangan ihram. Tuh ya. Nah, pada saat Bapak Ibu berada di hotel akan diberikan arahan-arahan. Yaitu nomor 6 ya. Nah, kemudian nanti akan diarahkan menuju kemana? Menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tahapan berikutnya. Apa pelaksanaan apa, Abah? Bapak Ibu akan dibimbing menuju ke Masjidil Haram pertama. Ya, sambil baca talbiyah tuh. Kemudian pada saat masuk ke masjid silahkan membaca doa masuk masjidnya. Kemudian pada saat beberapa langkah insya Allah akan melihat Ka'bah. Silahkan Bapak Ibu membaca doa melihat Ka'bah. Allahumma zid baitaka hada tasrifan wa ta'diman wa takriman wa biron wa mahabatan. Itu doa yang paling pendek Bapak Ibu. Umpama ada doa lain yang lebih panjang dan sebagainya, boleh silahkan. Nah, saya berikan tuh yang dalam hadis dijelaskan itu yang pendek. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah ada di dalam masjid, biasanya akan diarahkan menuju pelataran Ka'bah. Untuk apa? Untuk tawaf. Yang laki-laki pakaiannya ya, dirubah, yang atas, ya, supaya pundak yang kanan terlihat pada saat mau tawaf. Nah, pada saat itu biasanya ya, ketua rombongannya ada di depan. Untuk memulai tawaf, dimulai dari pojok Hajar Aswad. Karena kalau kita ngelihat langsung, Hajar Aswadnya kan sulit, banyak manusia, insya Allah ya, ratusan ribu. Ya, bahkan jutaan kalau pada saat haji. Silahkan dikira-kira saja posisinya pada saat mau tawaf itu. Ya, silahkan lihat pojok Hajar Aswad, menghadap ke Ka'bah, angkat tangan kanan. Kemudian ucapkan Bismillahi wallahu akbar. Atau Bismillah Allahu Akbar. Boleh. Nah, setelah itu melangkah, itulah namanya tawaf. Melangkah. Dan disunahkan, ya, ada sunahnya. Jadi para sahabat itu pada saat tawaf itu mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada dalam hadis seperti itu. Boleh itu diamalkan.
Itu yang paling pendek bacaannya, karena tidak ada bacaan yang wajib. Hanya saja tuntunannya supaya berzikir. Ya. Saya kasih arahan, zikirnya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang. Ingat, ya, supaya apa? Fokus. Jangan tolak-tolak kiri, kanan, dan lain sebagainya. Ya, ingat yang namanya tawaf, ketentuannya harus punya wudhu. Pertama. Yang keduanya, dalam hadis jelaskan, orang yang tawaf itu sebagaimana orang yang sholat. Itu merupakan praktek ibadah, Bapak Ibu. Jadi umpama ada orang yang sedang tawaf, kemudian bikin video dan sebagainya, abaikan. Jangan ikut-ikutan. Ya, ingat, ya. Bagaimana caranya Bapak Ibu supaya sukses ibadah umrohnya, ibadah hajinya. Lakukan arahan-arahan yang saya berikan. Kemudian umpama ada sebagian orang mengusap-ngusap, meluk-meluk yang namanya Maqam Ibrahim, jangan ikut-ikutan. Lakukan terus tawaf mengelilingi Ka'bah. Sesampainya di pojok rukun Yaman, dijelaskan dalam hadis, Nabi memberikan contoh, yaitu membaca doa apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup pendek Bapak Ibu. Dalam hadis lain dijelaskan ada pilihan Allahumma inni as'aluka al-afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu agak sedikit panjang. Keduanya boleh. Dibaca, diulang-ulang dari mulai rukun Yaman. Posisi pas, lurus dengan rukun Yaman, dikiranya dirubah dengan doa tadi. Doa sapu jagat, sampai ke Hajar Aswad. Pada saat sudah sampai Hajar Aswad, kemudian angkat tangan kanan, sambil badannya menghadap ke Ka'bah. Luruskan dengan Hajar Aswad, angkat tangan, Bismillahi wallahu akbar. Itu ucapannya. Berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan satu putaran atau satu tawafan. Satu putaran tawaf maksudnya. Lakukan itu sebanyak 7 putaran. Setelah Bapak Ibu selesai 7 putaran, silahkan Bapak Ibu menuju ke belakang Maqam Ibrahim untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Namanya sholat apa, Abah? Sholat setelah tawaf. Nah, sebelum Bapak Ibu melaksanakan sholat, tuntunannya membaca apa? Jadi pada saat sampai di belakang Maqam Ibrahim, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattakhidhu min maqami Ibrahima musholla. Itu bacaannya. Kemudian lakukan sholat 2 rakaat di situ. Nah, tuntunannya pada saat rakaat pertama, Bapak Ibu membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu salam, dan setelah salam, Nabi memberikan arahan, ada dalam hadis itu, supaya bisa mengamalkan yang namanya doa Nabi Adam. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Doa Nabi Adam ini, keutamaannya pertama, diampuni dosanya bagi yang baca, kemudian dikabulkan doanya, kemudian akan dihilangkan dari segala kesusahannya, baik yang besar maupun yang kecil, kemudian akan diberikan keuntungan, dibantu usahanya sama Allah, kalau dia memiliki perdagangan atau usaha, kemudian urusan dunianya dimudahkan, dan Allah akan memberikan dunia kepadanya dengan mudah, datang dengan sendirinya walaupun dia tidak minta. Itu kalau mau mengamalkan yang namanya doa Nabi Adam. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu silahkan berkumpul sambil minum air jam-jam. Setelah minum air jam-jam silahkan lanjut ke tempat sa'i. Nah, sa'i ini dilaksanakan sebanyak 7 perjalanan. Ya. Ini dipersingkat karena masih lama ya, 7 perjalanan. Nah, setelah sa'i, 7 perjalanan tahallul dengan cara memotong rambut. Nah, di sini saya jelaskan Bapak Ibu. Masalah sa'i,
pada saat Bapak Ibu setelah minum air Zam-Zam kemudian ke Bukit Safa. Tuntunannya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya, sambil naik ke Bukit Safa. Di Bukit Safa menghadap ke Ka'bah. Membaca apa, Abah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 3 kali diulang. Setelah itu silahkan berdoa sebisanya. Mau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, boleh. Nah, setelah itu turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Di dalam perjalanan kurang lebih baru 100 meter atau 200 meter sudah ada yang namanya tanda lampu hijau. Sunahnya bagi laki-laki lari-lari kecil. Nah, bagi perempuan berjalan biasa. Ya. Dalam hadis dijelaskan, ya doanya, ya ini sebagai pilihan Bapak Ibu, tidak wajib. Doanya apa, Abah? Rabbik firli warham wa antal ajul akram. Itu yang paling pendek. Ya, Rabbik firli, ya Allah, ampunilah aku, warham dan sayangilah aku. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, silahkan kalau laki-laki tadi ingat, ya, dia lari-lari kecil. Sambil membaca yang tadi, Rabbik firli warham wa antal ajul akram. Terus kurang lebih itu panjangnya mungkin 200 meter, lampu hijau tandanya. Nah, setelah itu lanjutkan membaca dzikir. Silahkan. Ya. Umpamanya dzikir yang tadi juga boleh. Ya. Apa dzikirnya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Terus. Sampai kemana? Sampai ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah, pada saat mulai mendaki, baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Naik, kemudian menghadap ke Ka'bah. Bacaannya sama seperti yang awal pada saat di Bukit Safa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 3 kali, kemudian setelah itu berdoa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Lakukan itu sebanyak 7 perjalanan. Setelah selesai, silahkan Bapak Ibu tuntaskan dengan cara tahallul atau dengan cara memotong rambut. Pada saat Bapak Ibu selesai melaksanakan perjalanan sa'i sebanyak 7 perjalanan, berarti diselesaikan atau ditutup dengan tahallul dengan cara memotong rambut. Hanya saja saya mengingatkan Bapak Ibu, untuk tahallul umrohnya diusahakan jangan dihabiskan. Ya, maksudnya dihabiskan ini untuk laki-laki, jangan dihabiskan apanya rambutnya. Karena besok-besoknya insya Allah akan melaksanakan berihram haji. Supaya bisa tahallul di sana. Ya, jadi boleh tuntunannya, umpama ibu-ibu cukup beberapa helai rambut, ya, minimal 3 helai, ya. Silahkan dipotong. Kemudian yang laki-laki juga sama, silahkan dipotong pendek boleh, ya seperti itu. Nah kemudian pada saat Bapak Ibu kembali ke hotel, berarti kan nunggu hajian. Maksudnya nunggu hajian itu nunggu pelaksanaan ibadah haji. Nah ibadah haji dilaksanakan atau dimulainya yaitu pada saat hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Kenapa dikatakan hari tarwiyah, Abah? Karena pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, ya, para sahabat itu mempersiapkan perbekalan, terutama air. Untuk apa? Untuk dibawa ke Mina, kemudian dibawa ke Arafah. Karena pada saat itu kesulitan air. Ya. Jadi air ini tujuannya nanti supaya bisa di dalam perjalanan bisa untuk minum, untuk menghilangkan dahaga. Ya, namanya ada yang bilang katanya hari perbekalan atau hari melepaskan dahaga. Ya intinya hari tarwiyah yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Nah, di sini ya saya akan menjelaskan ya, Bapak Ibu yang melaksanakan hajinya itu yang mendaftar ke Departemen Agama yang disebut dengan haji reguler.
Nah, nanti setelah itu saya akan jelaskan orang yang mendaftar haji melalui umpama travel atau KBIH tersendiri. Biasanya itu merupakan haji plus atau umpama haji furoda. Beda fasilitas saja. Pada saat Bapak Ibu yang haji reguler ini ya, diberitahukan akan dilaksanakan ibadah haji, berarti Bapak Ibu pada waktu tanggal 8 ya, Zulhijjah diusahakan sudah mandi ihram. Pagi-pagi biasanya. Ya, silahkan mandi ihram. Sunahnya ya, yang namanya laki-laki pada saat mandi ihram umpama pakai wangi-wangian boleh di badannya. Atau setelah mandi kemudian dibalur pakai wangi-wangi atau misalnya pakai deodoran boleh yang laki-laki. Nah, boleh pakai wangi-wangian sebelum apa? Sebelum niat ihram atau sebelum memakai kain ihram. Kalau kain ihramnya tidak boleh memakai wangi-wangian, hanya badan. Kalau untuk yang perempuan ya, pada saat mandi, setelah mandi dan sebagainya, umpama boleh tidak pakai deodoran. Nah, boleh. Karena deodoran ini bukan minyak wangi yang bisa menyebar kemana-mana. Hanya sebatas umpama supaya tidak bau badan. Boleh. Nah, setelah selesai Bapak Ibu mandi, kemudian silahkan memakai ya, baju ihram. Sunahnya baju ihram itu warnanya putih. Untuk laki-laki, pakaian ihramnya hanya 2 lembar kain yang tidak berjahit, tidak boleh memakai celana dalam, tidak boleh pakai daleman dan lain sebagainya. Ya, hanya 2 helai kain. Untuk wanita bebas, boleh pakai daleman. Kemudian, ya, silahkan untuk wanitanya memakai pakaian yang syar'i yang menutup aurat. Dan untuk wanita, wajah dan telapak tangannya harus terlihat. Setelah itu silahkan Bapak Ibu sholat 2 rakaat, namanya sholat 2 rakaat sebelum ihram. Niatkan, tancapkan di dalam hatinya, ya, ingin melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum ihram karena Allah. Cukup seperti itu. Niat itu adanya di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Ya, nanti ada yang perlu diucapkan pada saat niat hajinya. Setelah sholat 2 rakaat, ini Bapak Ibu masih di hotel, atau di maktab, atau di rumah tempat nginap di Mekah. Setelah sholat 2 rakaat, selesai silahkan Bapak Ibu, niatkan di dalam hatinya, tancapkan di dalam hatinya, ingin melaksanakan haji karena Allah. Kemudian setelah niat di dalam hati, ucapkan, lafazkan, labbaik Allahumma hajjan. Artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji. Nah ini, lafaz ini boleh atau bisa diucapkan baik laki atau perempuan. Ingat ucapannya, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji. Ya, seperti itu. Pada saat Bapak Ibu sudah niat ingin melaksanakan haji dan sudah melafazkan niat ihram hajinya, maka berlakulah larangan-larangan ihram. Sebagaimana saya sebutkan yang sebelumnya pada saat umroh. Ya, kan ada tuh yang namanya sebelum umroh juga ada niat umrohnya. Nah, larangannya sama Bapak Ibu. Ya, itu termasuk larangan orang-orang yang sudah melafazkan niat ihramnya. Baik itu untuk niat ihram umroh maupun niat ihram haji. Larangannya sama Bapak Ibu. Nah, pada saat Bapak Ibu ya, sudah selesai semuanya perlengkapan dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu menuju ke bis yang disediakan biasanya di depan hotel. Saya mengingatkan Bapak Ibu, tiap bis itu ada nama dan nomor. Ya, dimohon supaya difoto. Ya, difoto supaya apa? Supaya ingat. Karena nanti bisnya umpama nomor 10. Nah, pada saat nanti pelaksanaan haji sampai pulang kembali nomornya 10 terus. Itu ya, supaya diingat.
Kemudian pada saat Bapak Ibu naik bis, ya, biasanya mungkin jam 10, karena kan persiapan banyak ya, yang namanya orang hajian itu jutaan. Ya. Kemudian merayap, menuju kemana? Berangkatlah menuju ke Arafah. Pada saat Bapak Ibu sampai di Arafah, silahkan Bapak Ibu di situ berarti menginap di Arafah. Nah, untuk haji yang reguler. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mendaftarnya umpama di travel atau melalui KBIH, nah, kemudian biasanya Bapak Ibu yang mendaftar di sini, ya biasanya ini ya dari biro travelnya atau dari KBIH-nya itu, ya pada saat Bapak Ibu berada di hotel, ini insya Allah hotelnya juga biasanya kalau yang furoda, kemudian yang plus itu beda hotelnya, ya lebih dekat ke Masjidil Haram insya Allah. Nah, akan berangkat menuju ke mana? Menuju ke Mina. Jadi sama, niat mandi ihram dulu di hotelnya. Setelah mandi pakai pakaian ihram, kemudian niat haji. Ya, niat ihram untuk haji. Hanya saja berangkatnya ke Mina. Untuk apa? Untuk bermalam di Mina. Karena tuntunannya pada saat Nabi itu, ya, Nabi bersama rombongannya itu dari Mekah ke Mina. Hanya saja praktek ini merupakan sunnah. Ya, sunnah. Umpama langsung, ya, Bapak Ibu, langsung ke Arafah itu boleh tidak mengurangi keabsahan hajinya. Karena manusianya jutaan, pemerintah Indonesia mengarahkan jamaah-jamaahnya itu langsung ke Arafah. Itu ya. Jadi hanya sebatas itu saja Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau yang haji plus dan sebagainya biasanya ke Mina, menginap di Mina. Kembali ke yang haji reguler. Pada saat sudah sampai, ini tanggal 8, kemudian sampai sore insya Allah datang, menginaplah di mana? Menginap di Arafah. Kemudian setelah menginap, ya, karena yang namanya menginap di situ perlu beberes dan lain sebagainya, silahkan istirahat, ya, ya, umpama banyak tikir, sholat dan lain sebagainya di Arafah, tapi itu belum wukuf, belum wukuf, karena wukuf itu pada saat tanggal 9, ini masih 8. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah bermalam, pagi-pagi mempersiapkan dan sebagainya, kemudian pada saat adzan zuhur, mulailah diberlakukan, maksudnya mulai berlaku yang namanya wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah ini dimulainya pada saat adzan zuhur, masuk waktu zuhur, itu baru mulai wukuf. Nah, biasanya di tenda-tenda ya, yang sudah disiapkan dan sebagainya, itu ada arahan-arahan dari pembimbing haji. Nah, Bapak Ibu nanti di situ melakukan apa? Pada saat adzan zuhur, kemudian silahkan sholat zuhur 2 rakaat. Ya, jadi adzan, kemudian qomat, ya, sholat zuhur 2 rakaat, kemudian qomat lagi untuk melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Jadi dijamak dan dikosor. Setelah itu biasanya ada khutbah, ya ada khutbah. Itu untuk haji reguler. Nah, untuk Bapak Ibu yang haji plus atau yang mendaftar di KBIH, yang berangkatnya dari hotel ke Mina, berarti menginapnya di Mina. Nah, kemudian setelah menginap di Mina, Bapak Ibu pagi-pagi pada saat waktu duha, berangkatlah menuju ke Arafah. Sesampainya di Arafah, tujuannya apa? Tujuannya untuk wukuf, sama wukufnya sama-sama di Arafah. Dimulainya kapan? Dimulainya wukufnya yaitu pada saat masuk zuhur. Dan yang namanya wukuf Bapak Ibu dimulai pada saat masuk waktu zuhur sampai adzan subuh. Dan ini
merupakan rukun haji. Barang siapa yang tidak bisa melaksanakan wukuf, maka hajinya batal. Maka hajinya tidak sah. Makanya kan ada kalau orang sakit dari rumah sakit, umpama mau hajian tapi tiba-tiba jatuh sakit. Sengaja dari rumah sakit pakai ambulan, dibawa ke Padang Arafah. Nah, pada saat wukuf ini, ada waktu yang utama, yaitu dimulai dari setelah masuk zuhur sampai tenggelamnya matahari. Itu waktu yang afdolnya. Tapi umpamanya ada seseorang terlambat masuk ke Arafahnya, misalnya waktu Isya, boleh, sah. Nanti berakhirnya pada saat adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh masuk ke situ berarti tidak sah hajinya karena sudah berakhir. Waktu wukufnya sudah berakhir. Walaupun hanya sebentar, umpama sejam 2 jam wukuf di situ boleh sah. Jangankan 1 jam, setengah jam umpamanya wukuf di situ, kemudian keluar, itu sah. Sah hajinya. Nah, pada saat Bapak Ibu ya di situ waktu wukuf ya setelah mendengarkan khutbah dan lain sebagainya, kemudian ya silakan Bapak Ibu memperbanyak zikir kepada Allah, kemudian silahkan memperbanyak minta ampunan kepada Allah, silahkan memperbanyak doa kepada Allah karena itu merupakan waktu dan tempat yang mustajab. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah waktu Bapak Ibu wukuf itu merupakan waktu yang paling baik untuk berdoa. Itu ya, silahkan memperbanyak doa kepada Allah. Kemudian pada saat Bapak Ibu sudah selesai berdoa dan lain sebagainya, kemudian matahari tenggelam, ini kalau mengikuti tuntunan dalam hadis dijelaskan, ya, pada saat tenggelam matahari, kemudian masuk waktu maghrib, ya, Allahu Akbar, umpama ya, Allahu Akbar, masuk waktu adzan maghrib. Para ya, jamaah haji silakan meninggalkan Padang Arafah. Menuju kemana? Menuju ke Muzdalifah. Tapi semua itu Bapak Ibu melihat situasi dan keadaan karena sudah diatur oleh pemerintah. Ya, intinya seperti itu, umpamanya meninggalkannya umpamanya sebelum maghrib karena keadaan, karena kan orangnya jutaan, ya boleh-boleh saja. Hanya saja kalau mengikuti tuntunan, maghribnya di situ, waktunya masih berada di situ, setelah maghrib, berangkatlah para jamaah haji ini ke Muzdalifah. Nah, kemudian bagaimana dengan sholat maghrib dan isyanya? Tuntunannya sholat maghrib dan isyanya di jamak qashar, dilakukan di Muzdalifah. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya silahkan mau di Arafah juga boleh. Ya. Kemudian pada saat Bapak Ibu berada di Muzdalifah, tugasnya apa? Tadi kan, ya, sesuai dengan tuntunan, sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat. Setelah itu mencari kerikil. Silahkan mencari kerikil, boleh 7 kerikil. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa mendapatkan 70 kerikil karena nanti akan digunakan pada saat lempar jumroh. Hanya saja menurut informasinya, ya saat ini ya, peraturan dari Kementerian Agama itu menurut infonya, ya mudah-mudahan benar, jadi nanti para jamaah akan dibagikan batu, sudah ada, ya, kurang lebih sekitar 70 batu kerikil, jadi tidak usah mencari lagi. Khusus para jamaah Indonesia seperti itu. Umpama tidak dapat, ya berarti tinggal cari saja di Muzdalifah. Nah kemudian, silahkan Bapak Ibu, sunahnya, ya tuntunannya, silahkan Bapak Ibu istirahat tidur. Ya, tidur di mana? Di situ, di tempat itu, di daerah, di Muzdalifah itu. Setelah Bapak Ibu istirahat, syukur-syukur bisa tidur di situ, nanti lewat tengah malam, ya, biasanya ya, satu persatu mulai rombongan itu meninggalkan Muzdalifah. Ya.
Umpama jam 1 malam, jam 2 malam, tergantung nanti ada yang mengaturnya. Nah, hanya saja umpama pada saat naik bisnya nomor 10 nanti yang menjemput Bapak Ibu nomor 10 juga. Nah, hanya saja tuntunannya, ini kalau mengikuti sunnah, sholat subuhnya di Muzdalifah, kemudian setelah mulai remang-remang, mulai terang-terang, mulai terang, barulah meninggalkan Muzdalifah menuju kemana? Menuju ke Mina. Hanya saja kan manusianya itu kan jutaan. Nah, diperbolehkan, ada hadisnya itu diperbolehkan umpamanya sudah melewati tengah malam. Yang penting Bapak Ibu sudah sampai di situ, ya, sudah mabit di situ, menginap di situ, syukur-syukur tidur. Nah, setelah Bapak Ibu berangkat ke Mina, yang sudah melaksanakan sholat subuh di Muzdalifah, berarti kan tinggal mempersiapkan lempar jumroh. Tiba-tiba umpamanya, karena kan manusia begitu banyaknya, datang ke Mina, ternyata baru adzan subuh umpamanya. Ya silahkan, berarti sholat subuhnya di Mina. Ya, itu boleh seperti itu, karena keadaannya darurat. Nah, kemudian pada saat Bapak Ibu sudah berada di Mina, nanti pada saat waktu duha, silahkan mempersiapkan diri dengan membawa batu, kemudian boleh membawa peralatan, misalnya bawa air minum dan sebagainya untuk di perjalanan. Ya. Kemudian tugasnya apa, Abah? Tugasnya melempar jumroh akobah. Ya, berjalan beriringan satu rombongan biasanya, hanya saja biasanya ya, para jamaah haji Indonesia itu diatur. Ya, misalnya rombongan A silahkan berangkat meninggalkan kemahnya. Ya, rombongan B ya kita ikuti saja. Hanya saja waktu yang afdolnya itu, yang utamanya itu adalah pada saat melempar jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah itu adalah waktu duha. Silahkan Bapak Ibu melempar jumroh sebanyak 7 kerikil. Satu lemparan satu-satu. Caranya bagaimana, Abah? Caranya pada saat Bapak Ibu megang batu, kemudian sebelum dilemparkan, ucapkan ya, Bismillahi wallahu akbar. Atau Allahu Akbar boleh. Ya. Bismillahi Allahu Akbar lempar. Bagaimana caranya supaya bisa masuk ke lubang itu? Umpama Bapak Ibu ternyata melihat terlalu kencang umpamanya, kok keluar lagi tuh, berbalik, ya berarti kan belum masuk ke situ. Silahkan diulangi kembali. Kalau belum masuk, namanya kan belum masuk ke situ. Silahkan bisa diulangi kembali. Ya. Nah, kemudian pada saat Bapak Ibu setelah melempar jumroh, itu bisa langsung kembali ke kemahnya masing-masing. Nah, hanya saja di sini saya menjelaskan, pada saat Bapak Ibu melempar jumroh, selain mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perlu diingat-ingat posisi badannya, ya, yang namanya Mekah atau Ka'bah, arah Ka'bah itu adanya posisinya di sebelah kiri. Mina adanya di kanan. Itu sunahnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah selesai melontar jumroh akobah, Bapak Ibu silahkan pulang ke kemahnya masing-masing. Nah, tuntunannya menyembelih hadyu. Ya. Menyembelih hewan yang perlu disembelih. Ya. Yang tadi kan kalau Bapak Ibu kan hajinya haji tamatu, ya, bayar dam. Nah, bayar dam kan menyembelih seekor kambing. Nah, hanya saja insya Allah mungkin para pengaturnya yang sudah menyiapkan semua, kita hanya tinggal bayar dan lain sebagainya, nanti koordinasi dengan para pengatur, para pengurus yang ada di Departemen Agama dan lain sebagainya. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah menyembelih, ini tuntunan menyembelih, kemudian silahkan tahallul. Ya. Tahallul yang bagaimana? Yang utama itu adalah tahallulnya itu rambutnya dibotaki kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan silahkan dipotong secukupnya. Nah, itu merupakan tahallul awal atau tahallul pertama. Pada saat Bapak Ibu sudah tahallul yang awal, boleh melepas pakaian ihramnya.
Ya. Jadi larangan-larangan ihramnya itu ya, tidak berlaku lagi kecuali satu yang masih berlaku, yaitu dilarang ya, bermesraan dengan suami istri. Maksudnya suami istri dilarang bermesraan dan dilarang berhubungan suami istri. Nah, itu merupakan larangan. Ya, itu setelah tahallul yang awal. Nah, kemudian tuntunannya setelah tahallul itu para jamaah ada yang menuju ke Mekah. Untuk apa? Untuk melaksanakan tawaf ifadah. Hanya saja kalau para jamaah yang reguler, jamaah Indonesia reguler itu tidak ke sana. Biasanya setelah cukur botak nunggu di kemahnya masing-masing. Ini saya jelaskan dulu yang haji reguler. Setelah cukur botak, besoknya baru kemudian berangkat kembali untuk melontar jumroh. Tanggal 11. Namanya hari tasyrik. Hari makan-makan. Karena kalau di Indonesia di sini kan, biasanya tanggal 10 kan motong hewan kurban. Kemudian 11, 12, 13 kan makan-makan. Kemudian pada tanggal 11 Zulhijjah, yaitu hari tasyrik, Bapak Ibu berangkat lagi untuk melontar jumroh. Yang dilempar itu adalah tugu, ula, wusto, dan akobah. Pada tanggal 11. Dan dimulainya itu setelah masuk waktu duhur. Jadi umpamanya masuk waktu duhur bisa dimulai melempar jumroh. Prakteknya bagaimana, Abah? Pada saat Bapak Ibu berangkat, kemudian silahkan yang pertama yang dilempar, tugu apa? Yaitu ula. Sebanyak 7 lemparan, memakai kerikil yang sudah disiapkan. Setelah melempar 7 batu, silahkan Bapak Ibu mundur kemudian berdoa menghadap ke Mekah. Bagaimana Abah cara melihatnya supaya pas posisinya menghadap ke Ka'bah ke Mekah? Bisa melihat ya, dari jauh itu terlihat yang namanya Tower Jam-Jam. Itulah arah Ka'bah, itulah arah Mekah. Nah, kemudian ya, setelah itu silahkan Bapak Ibu melempar ya, tugu bula. Sebanyak 7 lemparan, kemudian setelah itu berdoa. Sebagaimana yang awal. Setelah itu melempar 7 lemparan lagi ke yang tugu yang besar, yaitu jumroh akobah. Hanya saja setelah melempar jumroh akobah, tuntunannya tidak berdoa. Jadi yang adanya doa itu setelah melempar ula dan melempar jumroh wusto. Itu ya, seperti itu. Setelah selesai, silahkan Bapak Ibu pulang. Itu tanggal 11. Kemudian besoknya tanggal 12, lakukan yang sama. Ya, ula, wusto, akobah. Setelah melempar di ula, 7 kerikil, kemudian berdoa. Begitu juga di wusto. Nah, kemudian di akobah, tidak perlu berdoa karena tidak ada tuntunannya. Nah, itu pada saat tanggal 12 Zulhijjah. Nah, di sini Bapak Ibu biasanya pengaturnya atau pembimbingnya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu yang ingin mengambil nafar awal. Umpama ada sebagian orang yang ingin buru-buru karena ada keperluan dan sebagainya, boleh setelah melempar ya, jumroh, ula, wusto, akobah pada tanggal 12, boleh meninggalkan Mina. Menuju ke hotel yang ada di Mekah, kemudian dari situ melaksanakan apa? Tawaf ifadah. Nah, hanya saja biasanya jamaah haji Indonesia yang reguler ini kebanyakan menuntaskan sampai nafar tsani atau nafar akhir sampai tanggal 13. Pada saat tanggal 13, Bapak Ibu silahkan melempar jumroh yang tadi, ula, wusto, dan akobah. Berarti kalau sudah selesai itu Bapak Ibu, ya pada tanggal 13 siap-siaplah meninggalkan Mina, menuju ke Mekah, ke hotelnya masing-masing.
Kemudian setelah sampai di hotelnya masing-masing, mempersiapkan diri untuk menyelesaikan yang namanya tawaf haji atau tawaf ifadah. Prakteknya bagaimana, Abah? Prakteknya pakaiannya, karena sudah tahallul yang pertama, boleh bebas. Untuk pakaian bebas. Ya. Kemudian praktekkan 7 putaran, kemudian diakhiri dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian sa'i, sofa, marwah sebanyak 7 perjalanan. Ini karena yang namanya haji tamattu ya seperti itu. Beda lagi dengan praktek haji umpama qiron maupun ifrad. Ya. Setelah selesai tawaf ifadah disambung dengan sa'i, ya. Kemudian Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Berarti sudah selesai. Ya. Itu merupakan tahallul yang kedua. Maksudnya menyelesaikan semua tahapan-tahapan haji sudah selesai. Sudah boleh tahallul, maksudnya sudah bebas semua. Termasuk kalau sudah menyelesaikan tawaf ifadah, kemudian sudah sa'i, boleh menggauli istrinya. Ya, karena sudah sukses, sudah beres semua. Itu bagi haji yang reguler. Nah, kembali ke rombongan haji umpamanya pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya, itu kan waktu duha itu melempar jumroh Aqobah, setelah itu ya, cukur, maksudnya tahallul, setelah itu ada rombongan jamaah itu yang menuju ke Mekah. Untuk apa? Untuk melaksanakan tawaf ifadah, kemudian melaksanakan sa'i. Setelah melaksanakan sa'i, berarti apa? Berarti rombongan ini sudah melaksanakan jumroh Aqobah, tawaf ifadah, dan sa'i. 3 ini sudah selesai, berarti sudah selesai yang namanya tahallul kedua. Sudah selesai, hanya saja belum menyelesaikan melempar jumroh ula wusta. Berarti dia kembali lagi tuh ke Mina. Untuk menginap di Mina, melaksanakan atau menuntaskan yang namanya melempar jumroh, ula, wusta, dan Aqobah. Nah, berarti rombongan-rombongan ini pada tanggal 10 setelah potong rambut, kemudian pergi ke Mekah, melaksanakan tawaf ifadah, melaksanakan sa'i, balik lagi ke Mina, nginep, nanti tanggal 11 ya, melaksanakan jumroh, melempar jumroh, ula, wusta, Aqobah. Prakteknya sama yang tadi saya jelaskan. Itu tanggal 11. Kemudian tanggal 12 sama. Bahkan biasanya sampai berakhir tanggal 13. Setelah tanggal 13, barulah mereka pulang ke hotelnya masing-masing ke Mekah. Tapi mereka tidak perlu lagi melaksanakan tawaf ifadah. Tidak perlu melaksanakan sa'i lagi, sudah selesai, sudah tuntas. Hanya beda prakteknya saja dengan para jamaah haji yang reguler. Insya Allah seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Dan mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun 2023 ini. Abah mendoakan mudah-mudahan dalam pelaksanaan hajinya Allah memberikan sehat, memberikan kuat, aman, selamat, lancar, barokah, dan sukses menjadi haji yang mabrur, yang diterima segala amal ibadahnya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.